Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesedihan. Sesedih mendengar kabar Marc Bernal yang mana sekarang menjadi andalan di lini tengah Barcelona itu cedera ACL, dan mendengar kabar bahwa dia harus absen selama 10 atau 12 bulan. Berarti sekitar setahunan kita tidak bisa melihat Marc Bernal tampil di Barcelona menghiasi La Liga dan dunia sepak bola. Banyak teman-teman dan fans Barcelona tentunya dan legend-legend, bahkan pesepak bola yang sangat menyayangkan cederanya Marc Bernal. Tapi sebenarnya selain Marc Bernal, untung Pedri ini belum ada konfirmasi dia cedera parah dan harus berkelanjutan, karena kemarin Barcelona baru saja berhadapan dengan kelompok para pembunuh bayaran, ya, oleh kelompok yang sedang melakukan uji coba percobaan pembunuhan, yaitu Rayo Vallecano, ya, dirty football, harami football. Jadi walaupun Barcelona menang, kita ngerasa kalah karena banyak banget pemain kita yang cedera. Nah, kira-kira bakal seperti apa Barcelona ditinggal Marc Bernal selama 1 tahun, dan apa yang harus dilakukan Barcelona ke depannya melawan Valladolid dan harus bermain tanpa lini tengah. Apakah De Jong atau ada keajaiban-keajaiban pemain-pemain baru datang? Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video gue, like, komen, dan subscribe. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja diberikan pekerjaan yang bikin makin sukses, yang belum kerja diberikan pekerjaan. Gue mau ngomong dulu sebelum gue bahas, gue mau berterima kasih buat kalian yang nonton, baik yang nonton YouTube Pakar Bola ini secara gulungan, maksudnya gulungan tuh setelah udah di-upload, baik yang nonton Premier. Jadi ketika gue nyalain Premier pagi-pagi jam 8, itu yang nonton 300 mau ke 400. Maksud gue nggak expect aja kayak, banyak juga yang nonton gitu. Segitu gue udah seneng banget gitu. Berarti lu emang nungguin video gue gitu. Dan yang lebih seneng lagi, interaksinya itu luar biasa lah interaksinya. Jadi seperti yang gue katakan, bahwa Pakar Bola ini bukan cuma gue dengerin lu, tapi bukan cuma lu dengerin gue, tapi lu juga berkomentar dan gua juga dengerin lu. Jadi kita emang komunikasi, kita kayak nongkrong aja. Terima kasih sekali lagi yang nonton Premier. Gue kaget 400-an deh itu nonton jam 8. Jadi ini sama kayak podcast ya. Coba kalian sepakatin, emang berani kalian kalau gua upload tiap hari jam 8? Karena kemarin jam 8 yang nonton 400. Maksud gua, kalau emang lu berani, ayo lu nantangin gua upload jam 8 tiap hari. Jadi emang kayak podcast aja, gue kasih info berita bola, lu dengerin sambil kerja, sambil mau sekolah, mau kuliah, sambil lagi ya di rumah, mungkin kerjanya siang. Ya kalau emang kuat, gue upload ya. Tiap jam 8 pagi nanti gue siarin Premier. Yang nggak bisa nonton live Premiernya juga nggak apa-apa, nonton gulungannya. Nonton kayak gini gue seneng banget ya. Selamat datang para pecinta Pakar Bola. Gue belum tahu mau namain kalian tuh, nama komunitas kita tuh apa gitu, Pakar Bola Mania atau apalah, colong di komen ya. Nah, sekarang kita bahas ke Barcelona. Ada beberapa pemain Barcelona berarti yang tertimpa cedera ya. Ada yang tahu kapan sembuhnya, ada yang belum tahu kapan sembuhnya. Di antaranya adalah ada Ansu Fati. Ya, Ansu Fati belum bisa diprediksikan kapan sembuhnya. Daripada memprediksi Ansu Fati sembuh, mending kita prediksiin dia dijual aja. Ya, kalau nggak ada klub yang nggak mau beli Ansu Fati, dijual di marketplace ya, di Tokped, di Shopee, di Lazada kayak dia, di Facebook jual barang second itu kan, minus LCD-nya kena. Jadi Manik yang penting gak di Barcelona gitu, karena dia tidak bisa diprediksi kapan sembuhnya. Frenkie De Jong pun sama ya. Maksud gua, daripada kita mikirin Frenkie De Jong sembuh, gua kan mendingan mikirin kapan Frenkie De Jong gak adanya di Barcelona. Karena kontribusinya gak ada, cuman masih nyedot duit dari Barcelona. Apa ini, parasit apa? Kalau gue bilang Frenkie De Jong adalah karena dia gak punya impact kontribusi yang besar
jangankan besar, berkontribusi buat Barcelona aja enggak gitu, tapi ngambilin duit buat dia gitu, buat gajinya. Jadi ibaratnya De Jong itu maling, kita tahu dia maling tapi emang nggak bisa ditangkap gitu ya. Selebihnya ada Christensen yang sembuh di bulan berberan, berarti kayak November gitu. Araujo pun sama, karena kan diprediksi 4 bulan, November atau Desember ya. Dan baru aja kita ke Gavi ini November udah on, harusnya udah bisa. Dan baru saja kita kehilangan Marc Bernal karena kena ACL. Dan semua pemain Barcelona pada posting story memberikan ucapan semangat ya buat si Marc Bernal, Raphinha, Gavi, Fermin, ya bahkan Andres Iniesta. Banyaklah legend-legend, orang-orang yang beneran cinta sama sepak bola itu pasti sedih seorang yang sangat berpotensi, Marc Bernal, akhirnya harus cedera di hadapan Rayo Vallecano. Nah, siapa sih sebenarnya Marc Bernal? Kok bisa banyak orang yang support? Marc Bernal ini emang anak La Masia, dan untuk gelandang bertahan di era modern sekarang itu emang susah dicari ya. Bahkan gue bisa mengatakan bahwa Marc Bernal ini bisa selevel, bahkan bisa di atasnya Rodri dan Sergio Busquets. Ya, kalau lu ngelihat Sergio Busquets, dia jago passing, dia nge-build up-nya bagus banget, visi misinya kelihatan banget dan tenang. Marc Bernal juga seperti itu. Marc Bernal punya yang nggak dimiliki oleh Sergio Busquets, yaitu dia bisa merebut bola, berani duel bola atas, ya hantem-hanteman, hajar-hajaran di tengah lapangan, dia berani itu. Ya, dan gue ngelihat ada 2 shoot dilakukan oleh Marc Bernal lawan Rayo kemarin. Itu mengartikan bahwa dia juga pengen cetak gol. Kalau ada kesempatan dia bisa, dan dia berani mengeksekusi spekulasi-spekulasi bola-bola shoot dari luar kotak penalti. Itu Marc Bernal. Ya, dan siapa Marc Bernal? Marc Bernal dulu ketika La Masia dia seangkatan dengan Lamine Yamal, dia seangkatan dengan Pau Cubarsí dan teman-teman yang Alec Faye gitu. Terus yang menarik adalah Marc Bernal ini adalah seorang kapten. Di saat La Masia ada Lamine Yamal, ada Pau Cubarsí, kaptennya adalah Marc Bernal. Berarti secara tidak langsung ada pelatih ya Barcelona B itu sudah melihat jiwa leadership yang ada di Marc Bernal. Maksud gue, ini orang masih belasan tahun main bisa setenang itu, main senikmat, bukan main buat buat kayak asal sekedar main jadi tugas, enggak, dia bisa menikmati permainan Marc Bernal. Jadi sangat disayangkan dia harus menderita ACL ya. Mudah-mudahan pas sembuh. Gini bro, ACL itu emang lama banget penyembuhannya dan nggak bisa 100% balik ya. Dia ada proses pemulihan, proses penyembuhan, terus ada proses traumatik, dan yang bikin gak bisa jadi 100% lagi. Jadi makanya semua atlet-atlet sepak bola yang kena ACL itu sedihnya minta ampun, karena pertaruhannya langsung karir di situ. Itu Marc Bernal ya. Dan gua masih berharap Marc Bernal gini. Lalu ada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen Barcelona, dia itu ada istilah junto gitu ada klausul dan ada kayak semacam kontrak dia itu bisa main di Barcelona B. Jadi diregis ke La Liga, selain dia diregis untuk Barcelona skuad utama, dia juga diregis untuk Barcelona B. Jadi kayak siapa ya dulu ya, dia dulu kayak Isa Cuenca, kayak Christian Theo gitu. Sekarang juga masih ada yang kontrak double gitu, dia bisa main di Barcelona B, dia bisa main kalau dibutuhkan masukin skuad A. Jadi seumpama cederanya ini parah banget, sekitar 1 tahun atau lebih nggak memungkinkan untuk main di musim ini, Barcelona bisa memasukkan lagi pemain baru ya, atau ditransfer baru, dan harus regis lagi sehingga bisa menghapus Marc Bernal dari skuad utama gitu. Itu Marc Bernal. Lalu gimana nih, kok nggak ada Marc Bernal? Karena dia udah nyetel banget, dia main sama Casedo bisa, dia main sama Pedri keren, dia bisa main sama kemarin Gundo sempet gitu, sama Olmo langsung nyetel. Susah sih emang, gue bilang sih sedih gitu. Cuma kalau memang dipaksain,
Pedri Olmo sebenarnya bisa. Seperti yang gue katakan, dengan kinerja atau etos kerja Dani Olmo, dia naik turun berani, dia naik turun rajin, fisiknya juga bukan yang berada di bawah rata-rata. Bisa aja langsung bermain dengan Olmo Pedri. Kalau Olmo emang mau lebih dekat sama gawang kayak pertandingan kemarin di belakang Lewa atau di posisi Rapinya, ya biarin Fermin sama si Pedri. Memang ini agak riskan karena dua-duanya ini pemain murni, maksudnya pemain dribble murni gitu. Dia pemain yang hebat kalau misalkan megang bola, kalau dribble bola gitu. Tapi kalau untuk merebut, mending gue nunggu Gavi untuk gantikan Fermin. Jadi ada Gavi, Pedri di situ. Cuman lagi-lagi ya pemain DM yang kecil tapi kuat itu gue baru ngelihat ada di N'Golo Conte sama Claudio Makelele. Selebihnya gue belum ada. DM itu kan biasa kayak Declan Rice, ya Rodri, terus kayak Casemiro, kayak Sergio Busquets. Segitu gedenya. Kalau DM tapi badan mungil gitu agak berat gitu. Mending Casedo pun kan kecil badannya. Ya kalau mau sekalian petarung di situ, taruh Gavi di sektor pengganti dari Marc Bernal, atau sekalian bisa Eric Garcia di situ. Eric Garcia kan lagi diproyeksi untuk menjadi DM gitu ketika Barcelona attack, jadi masih ada sisa beberapa back untuk menghalau counter attack. Tapi gue nggak expect gede sama Eric Garcia. Dia bisa ngambil bolanya doang, tapi untuk nge-build up, dia rebut bola bagus, dia duel-duel bagus, tapi build up serangan ya kalau dibandingin Marc Bernal udah kelihatan Marc Bernal sih. Karena gue sedih banget. Jadi kalau ditanya siapa yang pas mengisi posisi di situ, kalau gua, pikiran pertama gua adalah Gavi yang akan sembuh November. Kalau Gavi nggak bisa, Fermin di situ. Karena kenapa jangan Olmo ditaruh di depan, biar ketika attack dia duet sama Pedri, nyusuk-nyusuk ke depan. Sisain satu sebagai jangkarnya di situ. Kalau misalkan nggak bisa ada Gavi dan Fermin, sekalian aja si Eric Garcia. Mending bertahan gitu. Bola langsung Pedri aja yang nge-build up. Pedri Olmo gitu. Jangan dari Garcia. Kalau Garcia bisa mah. Atau Kubarsi sekali-kali. Jangan-jangan karena dia passingnya bagus. Tapi jangan. Kubarsi ratingnya lagi tinggi terus nih. Untuk seorang back ya. Seorang back muda ratingnya bagus gitu. Cuma boleh lah kayak Kubarsi, coba komen guys. Bisa guys Kubarsi dijadiin DM gitu, gantiin si Marc Bernal. Nah, terus Frenkie de Jong gimana? Itu dia, ini dia. Iya lagi. Frenkie de Jong jual di Facebook, bener. Nitip-nitip aja di ads tuh. Tiba-tiba ada kejual main. Gue gak ngerti ini harus diapain ya. Sampai sekarang kan gajinya tuh belum turun, maksudnya belum dinegosiasi jadi turun gajinya, dia nggak bisa main karena cedera, dijual nggak ada yang mau gitu. Dan Barcelona sebenarnya udah deal dengan Nike ya, ada kontrak baru, uang sebenarnya ada, cuma Chiesa akhirnya udah Hirwigo kemarin, berarti ya ini kan jam 8 kemarin dari Fabrizio Romano dia ke Liverpool. Berarti ada dua tuh penyerang sayap. Chiesa bisa striker, cuma dia lebih sering main di sayap karena bantu naik turun. Ada Luis Diaz di situ. Coba kita lihat nanti Luis Diaz kayak gimana. Dan apakah mau dia pikiran ke Barcelona di deadline akhir tuh ke Barcelona gitu. Karena di belakang Barcelona itu Alex Faye udah ke Celtic, ini pemain udah. Jadi kemarin ternyata di pramusim pemain-pemain yang bagus Barcelona itu emang lagi dilihat. Kalau ya lu tunjukkan kemampuan lu, kalau emang lu pas buat Barcelona ya yang bagus dipertahanin, kalau bisa dijadi skuad utama. Kalau emang bagus tapi penuh di sisi yang dibutuhkan ya silakan pindah. Berarti kan kayak Michael Faye, kayak si Alex Faye, terus si Vitor Roque, itu ya pindah aja nggak apa-apa. Lemon Lenglet gitu, jadi silakan pindah. Nah, sebenarnya ada satu lagi nama yang menarik menurut gue, Pablo Torre. Nah, ini Pablo Torre memang lebih kecil lagi. Menurut gue gini, daripada Gavi, Fermin, terus Casedo, Pablo Torre lebih kecil lagi. Janganlah ini anak ditaruh di DM. Kalau mau main di belakang striker, di belakang Lewa, dan ya Olmo. Jadi Pedri harus tetap ada, double pivot harus tetap main karena sejauh ini sangat berfungsi dengan baik double pivot dari Barcelona.
Ya itulah dia. Kalau menurut kalian siapa guys yang layak untuk mendapatkan tempat menggantikan Mark Bernal? Kita doakan biar Mark Bernal itu sembuh. Sembuhnya bisa di luar prediksi, justru malah lebih cepat, dan dia bisa sebisa-bisanya balik ke 100% performanya. Ya. Dan gimana pemain-pemain Barcelona yang cedera? Ada Christensen, Ronald Araujo, ada De Jong, ada Ansu Fati, lalu ada Mark Bernal, Gavi. Itu gimana? Kalian sangat menantikan nggak debut-debut dari mereka gitu? Karena Barcelona akan bermain juga nanti tanggal 31 Agustus 2024 berhadapan dengan Real Valladolid. Kita lihat Ferran Torres. Gue curiga gini. Oke lah ya, kita senang bahwa kita punya pelatih yang sepakat dengan pikiran kita, kayak ini udah nggak aktif permainan di babak pertama, ganti. Nah, Flick langsung ganti gitu. Cuma jangan-jangan emang kayak perusuh aja gitu. Jadi Ferran Torres ditaruh buat jadi oknum pengobrak-ngabrik. Ya, ngobrak-ngabrik lawan, ngobrak-ngabrik musuh gitu. Ngobrak-ngabrik musuh, ngobrak-ngabrik teman sendiri gitu. Jadi kayak emang ya udah, emang kalau dia diganti sama Olmo di babak kedua, emang mau nyimpen tenaga Olmo aja gitu. Jadi gue masih ngeliat Ansu Fati sih, gue penasaran nih kalau emang kita ngelihat Ansu Fati. Sepakat gak guys sama gue? Kalau Ansu Fati main, kita lihat 3 game buat Ansu Fati. Ya, ini cedera udah terlalu lama, harusnya udah sembuh nanti bisa main. Kita lihat, kita nilai Ansu Fati gimana di 3 game. Atau di game yang lawan papan bawah, papan tengah, sama papan atas. Gimana tuh Ansu Fati itu ya. Apakah masih layak bermain bola atau mending kerja. Ya, daftar CPNS kayak outsourcing di perusahaan kayak nggak apa-apa lah Ansu Fati. Nah, menarik komen-komen gua juga lucu-lucu banget. Ada yang bilang nomor 6 dari Rayo Vallecano itu fetisnya kaki Pedri. Bener, dia kayak ngelihat kaki Pedri nafsu pengen ngancurin. Karena kalau menurut gua ya itu bisa dia fetisnya kaki Pedri, tapi dia lebih ke ini orang yang sedang melakukan percobaan pembunuhan. Ya Rayo Vallecano tuh tim yang dia nyikat-nyikatin pemain Barcelona gitu, tapi nggak ngerasa bersalah. Dia bola 50-50 langsung jadi korban. Minta fluid sama wasitnya malah ngebelain yang gue bilang. Jadi ya aneh lah ini tim kayak gini, nggak kemana-mana harusnya, berada di level papan bawah aja. Gue 17 tim yang berhadapan dengan Rayo Vallecano gue dukung biar menang ya. Oke, gitu aja podcast kali ini. Yang dengerin di Premier jam 8 pagi, terima kasih. Sehat-sehat selalu, lancar rezekinya. Yang nonton di YouTube gua pas udah tayang juga terima kasih. Silakan di komen, ada ide-ide nama pendengar atau nama komunitas kita ini apa. Dan jangan lupa di komen, karena gua nggak mau gua doang yang ngomong dan lu dengerin. Gue mau lu juga ngomong, gue dengerin, karena nanti gue akan bacain komen-komen. Oke, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos!